Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai persekutuan doa pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam persekutuan doa ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami berada di tempat yang terpisah-pisah, namun jiwa dan roh kami bersatu di dalam Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini dalam persekutuan doa ini kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami senantiasa memperoleh satu hal yang baik dari persekutuan doa pada sore hari ini. Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang akan memimpin kami, Roh-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami senantiasa dapat bersekutu, berdoa bersama-sama dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul, di situ Roh Tuhan bekerja. Satu ayat firman Tuhan ini yang menjadikan kita untuk bisa melihat bahwa suatu persekutuan itu tidak dibatasi oleh jumlah, tidak dibatasi oleh keadaan, tetapi apa tujuan kita berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita akan bersama-sama belajar tentang suatu persekutuan yang bisa menjadi berkat bagi kita dan juga bagi setiap orang yang berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan pujikan satu pujian, Saat Kami Berkumpul, Roh-Mu Bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Oh,
betul-betul Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Amin. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di mana Tuhan senantiasa terus akan memimpin kami dalam kami merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk bisa menuntun kami, untuk bisa mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan pada sore hari ini. Jadikan kami menjadi satu pribadi yang terus akan diberkati firman Tuhan. Terlebih ya Tuhan, ajari kami untuk bisa melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan.
kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada pertemuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu kepunyaannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, sebuah persekutuan jemaat, sebuah persekutuan doa, itu adalah idealnya, itu kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 2. Kalau menurut saya ini adalah persekutuan jemaat yang sangat ideal sekali, ya, di mana orang-orang itu mempunyai prinsip yang sama, sehati, sepikir, mereka saling mendoakan, mereka makan bersama-sama, yang kekurangan mereka perhatikan, dan mereka semua saling mengasihi, di mana persekutuan mereka diikat dengan tali kasih yang sangat baik sekali. Nah, ini jemaat mula-mula. Tapi kalau kita melihat sedikit banyak, ini kontras dengan keadaan yang ada di Korintus. Bukan saya mengatakan bahwa jemaat Korintus itu tidak baik, tidak, tapi ada satu kekurangan yang mereka miliki di dalam persekutuan mereka. Tentunya dalam hal ini dilatar belakangi dengan berbagai macam hal, karena di Korintus ini bisa kita melihat ada satu perbedaan status sosial, ada satu perbedaan antara yang pintar dengan yang kurang pintar, seperti itu, dan banyak hal lagi. Karena di kota Korintus ini adalah satu kota yang sangat fenomenal sekali, di mana orang datang untuk berkumpul, untuk bisa berdagang, untuk bisa mereka melakukan suatu persekutuan dengan saudara seiman. Tetapi ada satu kekurangan yang mereka miliki di sini, yaitu di dalam persekutuan mereka itu sedikit banyak belum bisa menjadi berkat. Sedikit banyak belum bisa menjadi berkat. Kenapa? Dalam hal ini saya melihat ada satu kekurangan yang mereka miliki, yang seharusnya ini harus dilengkapi, yang seharusnya ini ada satu perubahan, sehingga dalam persekutuan yang mereka bentuk secara khusus di dalam jemaat ini, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita bisa belajar dari persekutuan yang ada di Korintus. Sangat jelas sekali Rasul Paulus melihat ada sisi kelemahan mereka yang perlu diperbaiki, ya. Sehingga diungkapkan di dalam 1 Korintus 11 ini, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Nah, kenapa persekutuan mereka itu tidak bisa atau belum menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Yang pertama, karena pertemuan mereka atau persekutuan mereka itu tidak mendatangkan satu kebaikan, tapi mendatangkan suatu keburukan. Kalau kita berbicara malah sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, itu sangat luas sekali.
Tapi dalam hal ini kita masuk di dalam satu persekutuan itu sendiri saja. Ya, kenapa persekutuan ini ketika mereka berkumpul itu mereka tidak bisa menjadi berkat satu dengan yang lain di dalam persekutuan itu sendiri. Ya. Karena dalam persekutuan mereka itu banyak hal yang membuat mereka itu tidak bisa bersatu, tidak bisa berkumpul, merasa lebih baik atau merasa berbeda, memiliki status sosial yang berbeda dengan yang lain. Nah, hal inilah ketika mereka berkumpul, mereka tidak bisa menjadi satu kesatuan di dalam kasih. Sehingga pertemuan mereka itu tidak bisa menjadi berkat atau tidak mendatangkan satu kebaikan, tapi mendatangkan satu keburukan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kenapa persekutuan mereka tidak bisa menjadi berkat bagi pertemuan itu sendiri atau jemaat yang berkumpul atau bahkan orang lain yang ada di luar sana? Karena pertemuan mereka itu mendatangkan perpecahan. Ya. Mendatangkan perpecahan. Seperti tadi dalam awalnya saya katakan bahwa ini sangat kontras dengan jemaat yang ada yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 2 ya. Itu kita lihat itu sangat kontras sekali. Nah, di sini mereka malah pecah satu dengan yang lain. Nah, kalau kita baca dari kitab Korintus nanti kita tahu apa menjadi penyebab lebih detail lagi ya. Kalau kita baca semua itu nanti kita dapat ayat-ayat yang menjadikan mereka kenapa sih mereka kok tidak bisa bersatu? Kenapa mereka pecah? Dan di situ kita bisa melihat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa persekutuan mereka itu mereka berkumpul bersama, tetapi mereka tidak memiliki kesatuan roh. Mereka tidak memiliki kesatuan hati. Mereka tidak memiliki satu persekutuan yang diikat dengan tali kasih, yaitu kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang seharusnya mempererat hubungan mereka satu dengan yang lain sehingga persekutuan mereka bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, kita mengingat kembali dalam Kisah Rasul 2. Nah, jemaat-jemaat itu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika mereka berkumpul, berdoa, mereka makan bersama, mereka bersekutu dalam tali kasih yang baik, orang datang untuk dibaptis. Ini adalah satu bukti aja bahwa persekutuan itu bisa menjadi berkat. Nah, bagi kita Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kita berkumpul nanti kalau persekutuan kita menjadi berkat datang jiwa baru. Itu tidak tertutup kemungkinan kalau Tuhan menghendaki. Tetapi yang utama dalam hidup kita adalah persekutuan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa membawa suatu hal yang baik bagi orang lain. Bisa membawa satu perubahan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, dari sini kita bisa belajar. Ya. Hal yang ketiga, yaitu persekutuan mereka tidak menjadi berkat atau belum bisa menjadi berkat. Karena apa? Persekutuan mereka tidak diikat dengan tali kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Yang seharusnya dalam persekutuan itu adalah saling mengasihi, saling mendoakan, saling memperhatikan pergumulan satu dengan yang lain, saling mendoakan apa menjadi kekurangan orang lain, apa yang menjadi satu beban berat bagi orang lain. Nah, di dalam persekutuan ini, dalam ayat ini dikatakan bahwa dalam persekutuan itu mereka membawa makanan, ya istilahnya seperti itu. Mereka membawa makanan satu dengan yang lain atau masing-masing bawa makanan. Yang seharusnya makanan ini adalah satu makanan yang bisa dinikmati bersama. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa
orang-orang yang membawa makanan ini, mereka makan dulu kepunyaan mereka sendiri tanpa memperhatikan ada yang lapar, ada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Jadi persekutuan ini belum bisa mendatangkan suatu hal yang baik. Dan tentunya persekutuan yang demikian adalah satu persekutuan yang senantiasa tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau persekutuan yang harusnya terus belajar untuk bisa bersatu di dalam tali kasih Tuhan yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama belajar dari persekutuan ini. Kita bisa melihat apa menjadi kekurangan mereka, dan hal ini janganlah menjadi kekurangan dalam persekutuan kita. Kita harus memiliki hal yang baik dari persekutuan yang kita miliki. Persekutuan jemaat, persekutuan doa, atau persekutuan yang lain. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar dengan baik dari firman Tuhan ini, sehingga persekutuan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami boleh belajar dari kekurangan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Kami juga menyadari bahwa dalam persekutuan kami juga banyak kekurangan yang kadang-kala hal ini membuat persekutuan kami tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Namun kami sebagai umat Allah, kami akan terus belajar menjadi satu persekutuan yang menjadi berkat, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat luas. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk senantiasa mengerti apa menjadi maksud firman Tuhan. Ampuni hamba-Mu kalau hamba-Mu penuh dengan kelemahan keterbatasan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan terus akan membimbing, Tuhan terus akan memberikan hikmat, sehingga firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur syafaat kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pelayanan, baik yang ada di pusat maupun di pos PI. Yang kedua, kita mendoakan untuk setiap program yang telah disusun dan direncanakan sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan jemaat Tuhan yang lanjut usia. Biarlah Tuhan terus akan menyertai, memberi kesehatan, kekuatan senantiasa. Yang keempat, kita berdoa untuk anak-anak sekolah yang sekarang masuk dalam sekolahnya yang baru atau naik tingkat, dan juga orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan akan membuka jalan bagi mereka, secara khusus anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan. Yang kelima, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan nanti kita akan langsung tutup di dalam doa. Saya akan berdoa, Bapak Ibu akan menyimak dan juga akan berdoa di dalam hati, mengaminkan di dalam hati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan terus memperhatikan setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami tak bosan-bosannya terus berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan di tempat ini maupun di pusat, yang Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Biarlah Tuhan terus akan membimbing, Tuhan terus akan memberikan hikmat, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Ya Tuhan, berkati pelayanan kami, baik pelayanan yang di bidang pengembalaan. Tuhan akan tolong setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah
dipercayakan untuk melaksanakan setiap tugas-tugas dengan baik. Semuanya Tuhan akan memberkati. Semuanya Tuhan akan terus tambahkan hikmat dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang mengambil bagian di dalam bidang pendidikan. Berdoa untuk sekolah Pelita Kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong memberkati setiap tenaga pengajar. Berdoa untuk yayasan yang menangani. Berdoa juga untuk setiap program ke depannya. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, untuk murid-murid baru, biarlah Tuhan juga akan tolong. Tuhan senantiasa akan memberkati sekolah ini, sehingga sekolah ini terus boleh menjadi berkat dan juga senantiasa boleh menciptakan generasi-generasi penerus yang baik untuk kedepannya dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, yang Tuhan juga sudah memakai setiap orang-orang yang terbeban di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa akan memberi kesehatan, kekuatan. Kami tahu bahwa mereka banyak waktu yang mereka harus luangkan, di mana mereka harus bekerja, di mana mereka juga harus pelayanan. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa akan memberi kekuatan senantiasa, sehingga kami semua dapat melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga pada sore hari ini untuk program-program yang telah disusun. Biarlah Tuhan akan tolong ajari kami semuanya untuk bisa menjalankan dengan baik. Terlebih berdoa untuk setiap komisi, lepas komisi yang ada. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan hal-hal yang baik, kekuatan, dan juga dapat menjalankan dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk jemaat Tuhan semuanya. Biarlah kami semua memperoleh hikmat Tuhan, sehingga kami dapat mendukung akan setiap program gereja dengan baik, sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada sore hari ini untuk jemaat Tuhan semuanya, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sakit. Biar Tuhan akan senantiasa menjamah satu persatu, karena Tuhan lebih tahu siapa yang mengalami sakit, dan Tuhan akan menjamah dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa akan melawat setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pemulihan, yang pada saat ini terus dalam masa-masa untuk memulihkan kesehatan dengan baik. Tuhan juga akan memberkati. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus akan memberi kesehatan, kekuatan. Tuhan terus akan membimbing mereka semuanya, sehingga anak-anak Tuhan ini senantiasa terus diberkati Tuhan dengan usia yang senantiasa terus akan membuat bagaimana kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah jemaat lansia ini semua ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati mereka di masa-masa tuanya. Senantiasa kasih Tuhan selalu lebih nyata lagi di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Berkati mereka ya Tuhan, berkati dengan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati dengan situasi yang baik. Kami berdoa untuk masa-masa pemulihan setelah COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan setiap program pemerintah, sehingga semuanya dapat dijalankan dengan baik. Semua dapat membawa perubahan ke masa depan yang lebih baik bagi negara kami. Terlebih kami masyarakat kecil, biarlah Tuhan akan tolong, terus akan memberkati, menyertai. Bahkan Tuhan akan senantiasa memelihara setiap anak-anak Tuhan semuanya. Kami tahu ya Tuhan,
semua bahan-bahan sudah sangat mahal dan juga senantiasa menjadi beban bagi kami sebagai rakyat-rakyat kecil. Namun kami percaya kami tidak melihat hal itu, tapi kami melihat bagaimana cara Tuhan memelihara jemaat Tuhan, memelihara setiap anak-anak Tuhan, dan juga memelihara setiap orang-orang percaya yang ada di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya dengan kasih setia Tuhan menyertai bangsa kami. Bapa di surga, kami berdoa pada sore hari ini secara khusus untuk pemilihan umum untuk presiden yang sudah direncanakan sejak dini. Pada saat ini sudah ramai diperbincangkan, bahkan sudah banyak partai-partai yang mengajukan setiap kandidat-kandidat untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Namun kami sebagai orang yang percaya menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami hanya berharap pada Tuhan, bila Tuhan akan senantiasa memakai setiap orang yang penuh hikmat, setiap orang yang senantiasa boleh didasari dengan kasih Tuhan dengan baik, sehingga setiap orang ini ya Tuhan, orang yang Tuhan pilih dapat membawa perubahan ke masa depan yang lebih baik untuk negara kami. Terima kasih ya Tuhan, pelihara hidup kami ya Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Bapa, secara khusus untuk anak-anak sekolah yang masuki sekolah yang baru untuk naik tingkat. Tuhan juga akan memberkati biaya mereka, kebutuhan mereka. Juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini mungkin mencari pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, juga Tuhan tolong sehingga mereka dapat pekerjaan dengan baik dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan akan membimbing dan menyertai, menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup persekutuan doa kita pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan doa ini dari awal dengan akhirnya. Biarlah berkat Tuhan terus dicurahkan bagi kami semua, jemaat Tuhan yang ada, hamba Tuhan yang ada, bahkan semuanya yang ikut dalam persekutuan ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.